Bulan ini kita bahas tentang keluarga ya teman-teman. Nah, minggu ini saya mau bahas tentang apa? Keluarga tidak sama dengan konten. Kayaknya ini, oke, keluarga tidak sama dengan konten. Kayaknya kata tidak sama dengan minggu kemarin juga dipakai ya. Semoga minggu depan dipakai lagi sama yang khotbah. Simbol ini kayaknya buat bulan ini. Oke? Nah, waktu saya bikin judul ini kan keluarga sama dengan konten, waktu pas dipasang flyernya di grup, terus saya di kantor tuh kayaknya hari Kamis. Terus yang istri saya tanya, dia bilang, maksudnya khotbahmu itu apa? Apakah keluarga dilarang buat konten? Baru dia selalu buat konten teman-teman. Konten TikToknya lah, konten IG-nya lah. Nanti teman-teman follow sendiri, dia bilang, masa keluarga dilarang buat konten, bagaimana tuh? Nah, cuma saya ada jelaskan di bawahnya teman-teman. Jangan cuma dipajang di feed, tapi dijaga juga relasinya teman-teman. Oke? Saya mau tanya dulu sebelumnya, siapa di sini yang punya Instagram atau sosial media? Boleh lambaikan tangannya? Kayaknya semua punya deh ya. Mungkin bahkan ada yang punya lebih dari satu ya, ada yang punya second account ya, kayaknya ya. Nah, second account, akun pertama itu kayaknya buat yang orang-orang jauh gitu ya. Second account tuh buat yang orang-orang dekat begitu. Jadi yang berteman di second account-nya ini harus yang punya second account juga begitu ya, kayaknya sekarang ya. Kalau genset begitu kayaknya ya. Jadi di first account senang-senang, di second account sedih-sedih. Mungkin di Instagramnya kita atau di sosial medianya kita, mungkin kita minimal ada satu lah foto keluarganya kita begitu ya, dengan caption bukan keluarga cemara atau mungkin main 911 gitu ya. Tuh minimal ada satu lah foto keluarga begitu. Dan banyak dari kita mungkin senang ketika semua keluarga kita akur dan keluarganya kita kompak gitu dalam segala hal. Dan bahkan kita juga senang gitu kalau yang orang tuanya kita buat kita bisa jadi akur gitu, sesama saudara, sesama adik kakak begitu. Nah, saya juga sebenarnya teman-teman waktu dulu kecil saya kurang kompak sama adik saya ya. Jadi sering saya bersaudara laki-laki dua-dua, sering berantem dulu. Sering pukul-pukulan lah, seringnya dulu tuh zamannya Smackdown, kita nonton Smackdown, wah kita sampai dilarang buat nonton Smackdown gitu kan. Ah ini laki-laki dua-dua sering banting-bantingan apa segala macam. Tapi kita itu akrab sejak saya mulai kuliah. Jadi mungkin kalau yang LDR itu, kayak mulai baku cari begitu. Saya dan yang adik itu selalu menelpon begitu di mana begitu. Saya di kos di Jogja begitu. Nah itu mulailah kayak sudah mulai merasakan ada yang kurang gitu, dan bahkan sama yang orang tuanya saya juga begitu. Mungkin kadang homesick gitu ya. Siapa di sini yang sudah pernah homesick? Homesick sakit rumah? Homesick mungkin suatu keadaan di mana mahasiswa perantau yang kangen akan suasana rumahnya ya. Dan mungkin masih susah buat pulang gitu. Kalau yang sudah pulang mah enak kan gitu. Nah, saya bilang di sini, keluarga kita itu bukan cuma kalian pasang fotonya di sosial medianya kalian teman-teman. Bukan cuma kalian bikin caption keluarga cemara, mainan wan-wan, atau mungkin pasang fotonya mamanya kalian terus kalian bilang ini bunda haraku begitu kan teman-teman. Tapi saya mau juga kita jaga relasinya kita begitu sama yang orang tuanya kita, atau mungkin sama saudara-saudaranya kita. Jangan sampai kita cuma pasang fotonya keluarganya kita di feed atau di Instagram begitu, terus giliran kita dilarang, kita marah-marah teman-teman. Nah, next slide, coba kita buka di dalam Kejadian 20 ayat 12. Di situ dibilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Teman-teman. Di Alkitab dibilang kan, hormati orang tua kita, ayah dan ibu kita teman-teman. Bukan cuma kalau dia baik saja, bukan cuma kalau dia banyak uang, bukan cuma kalau dia menyediakan semua yang kita butuhkan teman-teman. Kan cuma dibilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, teman-teman. Jadi semua orang tua kita, bukan ketika dia baik saja, bukan ketika dia punya uang yang banyak, bukan ketika dia bisa menyediakan semuanya, baru kita hormati, baru kita sayangi begitu. Saya waktu Ki lahir tahun lalu, saya bilang ke orang-orang begini, saya bilang Ki waktu lahir itu menangis. Terus saya punya teman-teman, iya. Nah terus saya punya teman-teman bilang, iyalah, memang semua anak kalau baru lahir menangis. Saya bilang kayaknya bukan deh, dia kayaknya lahir menangis karena lihat bapaknya bukan Raffi Ahmad, teman-teman, kayaknya. Jadi menangis, Ki. Bukan karena dia baru lahir memang menangis, karena dia lihat, wah bapak saya bukan Raffi Ahmad nih. Aduh, kesian ya anaknya. Gitu teman-teman. Jadi kita harus apa? Kita harus hormati semuanya, teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini gampang menghormati, gampang bangun relasi sama orang tua kita yang baik. Tapi bagaimana jika orang tua kita tidak baik? Atau mungkin yang orang tua kita tidak sesuai apa yang kita mau. Nah, saya mau bagi teman-teman, bagaimana cara kita tetap menghormati orang tua kita. Saya bagi ada 3 poin, teman-teman. Next. Yang pertama, kita harus sadar kalau menghormati dan mengasihi orang tua kita itu perintah, bukan pilihan. Jika kita mengikuti perintah, sama dengan kita taat sama Tuhan. Jadi saya bilang, orang tua itu selalu, bapak saya bilang, orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya apa yang orang tua kita beritahu ke kita dan sesuai dengan firman Tuhan, nah itu berarti apa yang Tuhan mau beritahu ke kita, teman-teman. Jadi saya bilang, jika kita mengikuti perintah, sama dengan kita taat sama Tuhan. Di Efesus 6 ayat 1 dibilang, next slide. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian, teman-teman. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya bilang ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah lihat teman-teman, itu bukan pilihan, itu perintah. 2 minggu lalu sudah dijelaskan sama Kak Peter ya, tentang ceritanya Nuh, yang anak-anaknya Nuh. Next, ada Sem, Ham, dan Yafet, teman-teman. Nah dari kisah ini kita bisa belajar. Kita bisa jadi seperti Ham yang tidak menghormati bapaknya yang mabuk, teman-teman. Tapi kita juga bisa seperti Sem dan Yafet yang menghormati yang orang tuanya. Nah teman-teman kalau baca di kitab-kitab selanjutnya itu, umurnya Sem dan Yafet ini dikaruniai yang umur yang panjang begitu. Jadi kalau teman-teman balik ke yang di Efesus 6 tadi, dibilang tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Tapi Tuhan bukan cuma kasih kita perintah, teman-teman. Kita kalau misalnya, kalau yang orang tuanya kita bilang, dulu saya itu sering disuruh kayak, belajar vocal ranking 1, saya bawa pemain di Themson gitu. Dulu kan, musik itu begini kan, sering main di ini kan, Themson, senang gitu. Pasti kita dijanjikan sesuatu begitu, sama halnya dengan Tuhan, teman-teman. Kalau Tuhan kasih kita perintah, pasti dia sudah menjanjikan sesuatu. Dia pasti sudah menyediakan sesuatu buat hidupnya kita, teman-teman. Nah, dibilang situ, seperti yang nyata dari janji ini, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah itu teman-teman, kalau kita menghormati dan mengasihi orang tuanya kita, janji Tuhan itu adalah dia akan memberikan kita umur yang panjang, teman-teman. Saya mau cerita sedikit. Mungkin sebelum saya di Jogja, saya mau menceritakan sedikit tentang saya punya kesalahan yang tidak mendengar yang orang tua saya gitu. Sebelum saya di Jogja, saya mau cerita tentang hubungannya saya. Saya minta izin ya. Nah, saya menjalin hubungan sama seorang wanita gitu, teman-teman. Seorang wanita di Jogja waktu itu. Ki, mama saja yang dengar ya, jangan kau nak, nanti kau kepahitan nak.
Oke, saya mau cerita. Waktu itu sebelum saya datang ke Makassar, saya kuliah di Jogja. Nah, saya menjalin hubungan dari semester 3 teman-teman, sama satu wanita. Satu wanita iyalah, kalau dua bahaya. Nah, saya itu dekat dari gereja, sama-sama teman gereja di Jogja teman-teman. Terus kami dekat di sana, tapi kalau di gerejanya kami di Jogja kemarin, sebelum pacaran, yang anak-anak youth, kita sebelum pacaran harus melewati 3 tahap dulu. Tahap pertama itu tahap kenalan, tahap kedua itu tahap doa, dan tahap ketiga itu baru kita boleh pacaran teman-teman. Nah, terus singkat cerita, kita sudah melewati tahap pertama dan sekarang di tahap doa teman-teman. Nah, di tahap doa ini kita disuruh berdoa teman-teman. Kita dilarang bertemu selama 6 bulan, bertemu cuma kalau ke gereja begitu, kita tidak boleh ngajak jalan yang berdua-berdua begitu. Nah, kita tahap doa, kita menguji apakah betul ini dari Tuhan atau bukan begitu teman-teman. Karena banyak kejadian, kalau di Jogja kan kota-kota pelajar tuh, dan juga banyak kejadian di sana anak-anak kuliah yang pulang bukan membawa ijazah tapi membawa yang lain teman-teman. Jadi kita dijaga sama kakak rohaninya kita di sana. Nah, waktu tahap 2 sebenarnya saya itu sudah dapat tanda kalau yang orang tua saya itu tidak setuju sama ini, sama cewek ini kan, sudah tidak setuju, sudah beberapa kali dilarang. Tapi saya bilang, kalau saya paksa kayaknya bisa sih ini. Banyak kok yang paksa begini tetap bisa begitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita saya tidak menghiraukan teman-teman. Saya tetap menjalin hubungan yang tidak disetujui sama orang tua saya. Bahkan sampai saya selesai kuliah, saya datang ke Makassar. Sama itu. Jadi saya LDR, cuma saya pikir bagaimana caranya saya jelaskan sama yang orang tua saya ini, sedangkan saya punya hubungan ini sudah 6 tahun atau 5 tahun kayaknya deh. Sudah lulus KPR kayaknya, sudah lunas KPR ini kan, rumah atau motor sudah lunas satu itu. Nah, saya pacaran sama ini sudah 5 tahun. Nah, pas tiba saatnya saya di Jogja, saya sudah di Makassar, dia masih di Jogja. Saya mau berniat buat serius begitu kan, sama-sama dia. Nah, begini saya bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, berikan saya tanda. Berikan saya tanda, wah ini memang dari Tuhan. Gelap memang. Saya bilang kalau ini dari Tuhan, berikan saya tanda teman-teman. Saya mau memutuskan buat saya balik ke Jogja, buat ngomong serius sama dia. Saya mau telepon yang orang tua saya, bilang saya mau serius sama dia. Terus 1 bulan saya berdoa terus, bilang Tuhan kalau memang ini dari Engkau, berikan tanda gitu. Sampai saya sudah beli tiket teman-teman dari bulan sebelumnya. Nah, singkat cerita, 1 minggu sebelum saya berangkat, saya diajak nongkrong nih sama teman saya pulang kerja diajak nongkrong. Sebenarnya saya malas, sudah capek gitu, pulang kerja sudah jam 6 sore, setengah 7, diajak nongkrong. Ya sudahlah, gas lah. Terus di tempat nongkrong, saya ketemu dengan perempuan yang satu itu. Singkat cerita, saya tidak tahu kenapa, habis itu saya langsung telepon ke mama saya begitu, video call apa segala macam, bilang saya kenalan sama ini. Saya tidak tahu Roh Kudus apa yang langsung dicurahkan ke dalam isi hatinya, yang orang tua saya langsung, kalau dia suka sama Gaby, bilang, sama itu saja katanya, yang di Jogja tuh dikasih tinggal saya bilang, waduh bagaimana nih ya. Selama ini saya padahal berdoa, semoga hubungannya saya jadi berkat, semoga hubungannya saya jadi berkat buat semua orang begitu, buat yang orang lain juga, tapi kenapa halnya begini? Nah, mau tidak mau, saya pasti berangkat lah ke ini Jogja, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan gagah perkasa, penasihat teguh. Nah, saya berangkat ke Jogja. Saya berangkat ke Jogja. Waktu itu saya rencana sudah 5 hari di sana. Saya itu sudah ini semua mengatur. Hari pertama ke sini, hari kedua ke sini. Ujung-ujungnya setelah ketemu sama
sama mamanya Ki sekarang, saya dimarahin, dia bilang, dia punya bapak bilang, pulang ke sana, kasih selesai masalahmu, besoknya balik. Waduh, gimana nih? Saya bilang, ya mau tidak mau begitulah. Jadi malam-malam saya berangkat pagi-pagi saya berangkat ke Jogja, malamnya saya ngomong sama dia, besoknya saya kembali. Saya itu cuma bilang saja, mungkin selama ini kita berdoa, hubungannya kita mau menjadi berkat begitu ya, buat yang orang lain. Tapi kita tidak tahu caranya Tuhan bagaimana. Kita harapannya kita berdua menjadi berkat sama-sama, tapi mungkin caranya Tuhan lain. Dia menjadi berkat di sana, saya menjadi berkat di sini. Dan akhirnya Tuhan mempersatukan saya sama istri saya sekarang, teman-teman. Ya, itulah awalnya gitu. Nah itu teman-teman, makanya saya bilang teman-teman, menghormati orang tua begitu teman-teman. Mengasihi orang tua bukan karena mereka selalu benar, tapi karena Tuhan memang sudah bicara di hatinya mereka, betul. Kalau, nah, yang pasanganmu ini kurang baik, nah ini kurang baik. Jadi kalau teman-teman dilarang sama yang ini, jangan kalian menjawab lagi. Kalau misalnya teman-teman bilang, kalau misalnya yang orang tuanya kita bilang, jangan kok sama laki-laki ini nak, dia masih merokok. Nah, dia susah buat berhenti merokok. Langsung kita masih menjawab, memang kalau orang Kristen merokok tidak masuk surga mak. Saya bilang teman-teman, woi jangan kan masuk surga, masuk pom bensin saya tidak bisa kalian. Kalian teman-teman, masuk pom bensin saya tidak bisa teman-teman. Makanya saya bilang teman, kalau orang tua sudah bilang, ikutilah. Yang penting jangan yang orang tua kita suruh mencuri, kita mencuri begitu. Kalau teman-teman sudah dengar dari orang tuanya, kita dengar hal yang sesuai dengan firman Tuhan, itu di saya teman-teman. Daripada waktunya kalian terbuang sia-sia hanya dengan satu orang, saya itu kalau mungkin dihitung-hitung mungkin saya sudah bisa DP mobil lagi di sini lah. Saya habis biaya, habis waktu, habis tenaga. Saya mau coba yang pacaran di luar Makassar ya, ujung-ujungnya dapat kembali pulang kampung ke Toraja. Itu teman-teman. Oke. Itu teman-teman. Kita harus sadar kalau menghormati orang tua itu perintah, bukan pilihan teman-teman. Nah, yang poin yang kedua, next slide. Sebelumnya, oke saya bilang, menghormati orang tua itu bukan karena mereka selalu benar teman-teman, tapi karena Tuhan bilang itu penting. Kita harus sadar kalau itu perintah, bukan pilihan. Dan yang kedua, bagaimana cara kita bisa menghormati orang tuanya kita dan mengasihi orang tuanya kita. Yang kedua yaitu kita harus mengizinkan Roh Kudus terus-menerus membantu kita agar kita mampu menghormati orang tuanya kita. Semua tahu buah-buah roh kan? Next. Dalam Galatia 5 ayat 22 dibilang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sini bilang tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin kita tidak mampu menghormati dan mengasihi yang orang tuanya kita tanpa bantuan Roh Kudus, teman-teman. Kalau kita mengandalkan dirinya kita sendiri, kita tidak mampu, teman-teman. Dibilang di situ, di buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Jika kita di dalam kita ada Roh Kudus, pasti kita menghasilkan buah-buah roh gitu. Mungkin hidupnya kita mungkin mau paksa sabar buat mengasihi orang tuanya kita. Kita mungkin tidak bisa sabar hanya mengandalkan kekuatannya kita, teman-teman. Kita perlu bantuan Roh Kudus. Jika kita mengandalkan kekuatannya kita, yang ada kita cuma capek, kita cuma makan hati. Apalagi kalau yang orang tuanya kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aduh, kenapa bapak saya begini, kenapa mama saya begini. Susah buat menghormati mereka, tapi jika teman-teman mengandalkan Roh Kudus terus yang bisa memampukan kita, teman-teman. Makanya saya catat, Roh Kudus itu bekerja terus-menerus untuk menguduskan dan memampukan kita, teman-teman. Kalau saat kita tidak mampu, saat kita mungkin lagi tidak sabar, lagi tidak damai sejahtera, ingat ini, Roh Kudus itu bisa mampu memampukan kita. Roh Kudus bisa mampu untuk menguduskan hati kita buat
membantu hidup kita, memulihkan hati kita buat menghormati dan mengasihi yang orang-orangnya, yang orang tuanya kita, teman-teman. Next. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Yang pertama yaitu sadar kalau itu perintah bukan pilihan. Dan yang kedua, kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk terus menguduskan kita, untuk terus memampukan kita. Dan yang ketiga yaitu percaya kasih Tuhan mengubah cara pandang kita, teman-teman. Next, kita buka di 1 Petrus 4 ayat 8. Di situ dibilang, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya bilang di sini, kasih itu menutupi semua kesalahan, teman-teman. Jika kita mengenalkan kasih Tuhan untuk menghormati orang tua kita bisa lihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain. Mungkin selama ini yang orang tuanya kita jahat sama kita, orang tuanya kita bawel sama kita lah, atau mungkin kasar sama kita, atau mungkin yang orang tuanya kita kadang buat hal yang kita tidak suka, teman-teman. Semuanya teman-teman buat kita belajar buat mengenalkan kasihnya Tuhan dalam hidupnya kita untuk melihat semua itu dari sudut pandang Tuhan, teman-teman. Mungkin selama ini kita terus berdoa buat orang tua kita. Kita mungkin selalu bertanya, kenapa orang tua saya tidak berubah? Kenapa bapak saya tidak berubah? Kenapa mama saya tidak berubah? Kenapa, dan kenapa, teman-teman. Mungkin selalu kita minta, kapan yang orang tua saya bisa berubah? Aduh, capek sekali. Tiap hari saya minta sama Tuhan, tiap hari saya minta sama Tuhan. Saya mau hampir setiap malam kita berdoa begitu, kita mungkin minta, kenapa yang orang tua saya belum berubah sampai sekarang ini. Doakan sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, mungkin mereka belum berubah. Mungkin kita selalu bertanya begitu, kenapa dan bagaimana dan kapan waktunya. Saya mau cerita sedikit, teman-teman. Nah, mama saya sama papa saya itu dari Jayapura, selalu tuh hampir setiap hari mereka tuh video call sama Ki. Nah ini dia, itu Ki lagi mandi, Ki lagi main selimut, Ki lagi mikir juga. Nah dia lagi foto, dia selalu video call begitu. Kalau foto ini, itu mamanya kalau potong rambutnya, teman-teman, jadi agak nah itu tuh, mereka tuh hampir setiap malam itu video call sama Ki. Nah itu dia orangnya. Nah, mereka tuh Ki kan selalu diupload di story-nya mamanya, sering kayak ngomong-ngomong gitu kan, babbling gitu kan. Nah seperti beginilah, ya itu contohnya. Nah, itu yang orang tua saya selalu video call, mereka mau dengar ini Ki bicara begitu. Nah selalu mereka tanya, ayo Ki ngomong, ayo Ki ngomong. Kenapa kalau di videonya mama bisa kok ngomong, bisa kok ini, ayo ngomong. Tapi teman-teman tahu tidak, sebenarnya Ki ini di sini sudah ngomong begitu, tapi yang orang tua saya itu mereka tidak dengar karena mereka apa? Mereka juga ribut, mereka sibuk bertanya, ayo ngomong. Nah itu dia, sudah nah cukup. Nah terus sebenarnya anak ini tuh sudah ribut, sudah babbling kurang jelas gitu, begitu. Karena kadang kita sering bertanya sama Tuhan gitu, kenapa yang orang tua saya tidak berubah? Kenapa mama saya tetap begini? Kenapa bapak saya tetap begini? Nah, saya bilang teman-teman, saya bilang teman-teman, mungkin kita perlu tenang. Kita dapat mendengar, teman-teman. Jangan sampai selama ini tuh Tuhan bukan mau ubah orang tuanya kalian. Jangan sampai selama ini tuh yang Tuhan mau ubah hatinya kalian atau dirinya kalian, teman-teman. Mungkin Tuhan mau ubah. Teman, makanya saya bilang, jangan sampai kita tidak mengerti maunya Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan dirinya kita sendiri, teman-teman. Kita percaya kasih Tuhan itu memampukan kita untuk melihat segala sesuatu hal itu berbeda, teman-teman. Di 2 Korintus 3:15 dibilang, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saya bilang next, jangan sampai selama ini kita lihat segala sesuatu salah,
Karena akhirnya kita bermasalah, teman. Jangan sampai kita lihat orang tuanya kita salah, bermasalah teman-teman. Saya bilang, ini tuh sudut pandang dan kondisi hati teman-teman. Siapa tahu Tuhan mau mengubah hidupnya teman-teman. Siapa tahu Tuhan mau mengubah responnya teman-teman, bukan mau merubah yang orang tuanya teman-teman. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk. Kita selalu bertanya begitu, kenapa yang orang tua saya tidak berubah? Kenapa mama saya masih kasar? Kenapa bapak saya masih begini? Kenapa yang adik saya masih jahat sama saya? Atau kakak saya masih ini? Itu teman-teman, saya mau aja teman-teman, kita minta kasih Tuhan untuk merubah cara pandang kita teman-teman. Kita minta kasih Tuhan untuk mengubah responnya kita teman-teman. Next, saya catat, dia bilang kasih Tuhan itu tidak mengubah seketika teman-teman, tapi kasih Tuhan itu mengubah cara kita melihat sesuatu. Kasih Tuhan itu mengubah cara pandang kita melihat keadaan orang tuanya kita, keadaan mamanya kita, keadaan mamanya kita. Mungkin mereka juga selama ini masih belajar gitu, bagaimana saya harus berbuat baik sama anak ini, bagaimana saya harus ini. Namanya orang tua dulu kan belum ada tips parenting di YouTube kan, kita Willy gitu, yang bagaimana cara-cara sama anaknya. Nah mereka juga selama ini masih belajar begitu. Makanya saya bilang kasih Tuhan itu mengubah cara kita melihat sesuatu teman-teman. Next. Nah itu teman-teman, saya mau bagi 3 hal itu, bagaimana cara kita menghormati orang tuanya kita. Yang pertama, sadar kalau itu perintah, bukan pilihan. Dan yang kedua, kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk terus-menerus membantu kita dalam hidupnya kita. Dan yang ketiga yaitu, kita harus percaya, kasih Tuhan mengubah cara pandang kita dalam meresponi setiap orang tua kita, dalam meresponi setiap masalahnya kita teman-teman. Oke, waktu saya sudah habis, saya undang pelayan Well Singer naik ke itu teman-teman. Jadi yang terakhir saya mau tutup dengan ini. Mungkin orang tua kita tidak baik, mungkin orang tua kita menjengkelkan teman-teman. Mungkin orang tua kita tidak bisa kasih yang terbaik buat kita. Tapi kita harus tetap menghormati mereka, karena mereka juga sebagai orang tua mereka juga masih belajar begitu. Sama-sama kita belajar, mereka belajar jadi orang tua, kita juga belajar jadi anak gitu. Nah, kita harus tetap menghormati mereka. Kenapa? Karena saat kita lakukan itu teman-teman, kita bukan lakukan buat dirinya kita sendiri, kita bukan lakukan buat hidupnya mereka. Tapi apa teman-teman? Semua itu kita lakukan untuk Tuhan teman-teman. Dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan, semua pasti menghasilkan buah teman-teman. Itu yang saya bilang. Jadi kita perlu sadar, kalau menghormati dan mengasihi orang tua itu suatu perintah bukan pilihan. Dan kita juga perlu Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan yang terakhir, dengan kasih Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu bukan cuma dari sudut pandangnya kita teman-teman, tapi dari sudut pandang Tuhan juga teman-teman. Itu saya tutup khotbah minggu ini. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri, kita nyanyi.